Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Dalam berapa ini? Dalam 2 pekan terakhir ini pasti banyak sekali orang yang tadinya nggak tertarik dengan harga saham pun mulai melototin harga saham gitu. Tapi kalau rupiah, saya kira sebagian besar adalah pasti langsung begitu rupiah melemah langsung ribut. Tapi ini menarik ya, setelah kemarin sempat di halt trading pada tanggal 18 pekan lalu dan kemudian trennya kemarin dibuka juga melemah, tapi sekarang ini kelihatannya mulai rebound. Mulai pagi ini, ini hari Rabu ya tanggal 26 Maret 2025 itu menguat indeks harga saham gabungan. Sementara rupiah juga sedikit menguat walaupun masih di kisaran 16.600-an. Nah, apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dan apakah ini tren ini hanya seperti roller coaster yang naik turun gitu? Saya ajak Anda untuk berbincang dengan pengamat ekonomi dari PEPS, Antoni Budiawan. Halo, Mas Antoni. Ya, halo Mas Hersu, semoga Ya, sehat terus. Alhamdulillah. Tapi apakah kita boleh optimis gitu dengan melihat apa yang terjadi pagi ini di IHSG maupun di pasar di rupiah kita? Ya, kemarin dulu kita sangat pesimis, Hmm. sekarang kita optimis. Ini Mm-mm. kalau kita ngikuti harian, jantung kita bisa tidak kuat kan gitu. Makanya kayak roller coaster saya bilang begitu ya. Nah, roller coaster gitu ya. Kalau roller coaster itu kita mesti kuat benar gitu. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau kita lihat gini, yang penting kita harus melihat trennya. Mhm. Kalau naik dan turun sangat tinggi. Hari ini sangat tinggi ya, Mhm. 3,4% sampai saat ini nih. Yang Mhm. kita bicarakan nih sekitar naik sekitar 3,4% Mhm. ya IHSG. Mhm. Kemarin dulu sempat turun juga sangat drastis sekali. Mhm. Nah ini semacam ada pertarungan kalau harian ini. Ada yang Mhm. turun, ada yang naik gitu kan ya. Mhm. Kalau ada yang mau jual, kemudian katanya sudah murah, mereka borong lagi gitu. Nah, apakah ini semua spekulan-spekulan? Kita juga tidak tahu. Mhm. Tapi kalau kita lihat trennya, dari puncaknya ya, puncaknya itu sekitar pertengahan September, itu IHSG itu hampir mencapai 8.000 angkanya ya. Mhm. Jadi 7.905 itu puncaknya. Kemudian sekarang turun sekitar 62.300 ya sampai kemarin gitu. Itu berarti sudah turun 26 hampir 27%. Nah, ini mengkhawatirkan. Turbulensi hari ini kita harus melihat apakah seminggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, tetap dia dalam tren turun gitu. Jadi Mhm. kalau kita lihat grafik kan gini, Mhm. naik turun terus, tapi trennya terus turun gitu. Mhm. Nah ini yang bahaya. Nah, jadi kalau kita lihat adalah secara umum, in general, jadi ekonomi kita ini dalam tekanan. Nah Mhm. itu juga kita lihat dalam 6 bulan terakhir itu trennya adalah turun terus. Mhm. Nah, apakah prospek ekonomi ke depan akan baik Mhm. dan apakah nanti tercermin di dalam IHSG, di dalam aktivitas bursa? Nah, saya melihatnya belum ada kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Prabowo bisa meningkatkan ini secara struktural, secara fundamental. Mhm. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintahan sekarang ini. Ya, oke. Demikian. Selain kebijakan, tapi saya kira kan sebenarnya fundamental ekonomi kita juga mesti kita cermati kan, karena kalau kita lihat defisit anggaran kita yang pada 2 bulan pertama sudah sangat belum selama ini tidak pernah defisit anggaran kita awal tahun. Sekarang tiba-tiba kita sudah defisit. Itu kan berarti mencerminkan fundamental ekonomi kita juga rapuh. Nah, itulah yang saya katakan Hmm. bahwa selama 6 bulan ini ekspektasi bahwa ekonomi akan terus melemah dan ini tercermin juga di dalam fundamental ekonomi kita yang tadi penerimaan negara, terus nanti kurs rupiah, nanti banyak lagi yang kita bicarakan yaitu misalnya kondisi-kondisi moneter gitu. Nah ini yang saya maksudkan kalau ini tidak ada pembalikan kebijakan yang bisa
memperkuat fundamental tadi. Nah, ini yang menjadi permasalahan ekspektasi masyarakat, termasuk masyarakat asing mungkin yang untuk menginvestasikan uangnya di Indonesia di bursa portfolio ya saham atau SBN surat berharga negara ini tidak tertarik lagi kalau tidak ada pembalikan dari kebijakan itu. Nah, memang ini mengkhawatirkan sekali. Jadi penerimaan pajak ini drop 30% selama 2 bulan ini. Ya, ini drop yang paling tinggi sekali. Dan ini juga bisa kita lihat dropnya ini sangat fundamental. Di Februari 1 bulan menjelang Lebaran, di 1 bulan menjelang bulan Ramadan itu indeks harga makanan jadi inflasi ini minus deflasi. Nah, berarti di sini memang daya belinya sangat turun gitu. Ya, daya beli masyarakat sangat turun. Nah, ini juga yang membuat penerimaan pajak tentu saja menjadi minus dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu. Jadi kita lihat memang aktivitas ekonomi kita menurun gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau soal pajak kan tidak semata-mata disalahkan soal korteknya ya, karena ada soal aplikasinya yang bermasalah. Tapi kan kita bisa lihat dari PPN dan PPh ya, dari situ yang real masyarakatnya seperti itu kan? Iya, kayak korteks satu hal lah. Tapi kalau saya melihat di Februari itu seharusnya sudah selesai. Itu kan cuma tidak bisa melapor pada awal-awal, kemudian terus terjadi pelaporan. Jadi saya rasa itu sudah selesai sebetulnya. Ada masalah yang belum selesai adalah penyelidikannya. Apakah ada markup atau tidak di dalam pembuatan dari korteks itu kan gitu. Sampai berapa? 1,3 triliun ya menurut Iya, 1,3 triliun. Nah, ini yang belum selesai, ini yang harus disoroti gitu. Kalau nggak salah KPK pernah mengatakan ya, ini akan melihat lebih jauh mengenai korteks ini. Nah, tapi secara sistem pelaporan saya rasa sudah selesai. Jadi semua pelaporan itu sudah masuk gitu. Jadi saya melihatnya penurunan dari penerimaan pajak ini terkait dengan korteks ini sangat sedikit. Itu sudah terakumulasi, sudah selesai. Jadi ini adalah masalah memang fundamental. Ini pendapat saya. Oke. Mari kita lihat dari dua ya, dari sisi fiskal, tapi juga dari sisi moneter kita. Itu oke, kita bahas satu persatu deh, Mas Antoni. Ya. Nah, sekarang apa fiskal atau moneter nih sekarang? Ya, kalau kita ngomongin rupiah tentu berkaitannya dengan kebijakannya di Bank Indonesia ya, urusannya dengan moneter ya. Kalau yang ini kan urusannya kalau kemarin dianggap orang kemudian kenapa indeks sampai bergejolak seperti itu, dianggap ada faktor fiskalnya yang bermasalah kan gitu. Orang tidak percaya kan soal itu gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat mengenai moneter, kurs rupiah ini kan turun terus. Kurs rupiah kan nggak pernah ya menguat itu harian aja seperti bursa juga sekarang ini menguat ya harian. Tetapi kalau kita lihat trennya adalah itu menurun terus. Sejak Gubernur Bank Indonesia dipegang oleh Peri Warjio itu sewaktu dia naik itu kurang lebih kurs rupiah 14.000. Sekarang sudah 16.600 gitu. Jadi kalau melihat tren ini dan tren sebelumnya itu ada 13.000, 12.000 kan nggak pernah naik, dia naik sedikit tapi melihat tren setahun, 2 tahun, 3 tahun itu turun terus dan kita bisa pastikan bahwa tren ini menuju ke 17.000 tinggal menunggu waktu. Kalau tidak ada kebijakan-kebijakan yang bisa membalikkan situasi itu. Nah, apa situasinya? Ya, kita tahu bahwa transaksi berjalan kita defisit. Nah, itu artinya terjadi uang keluar. Tinggal kita tergantung kalau terjadi uang keluar gitu, aliran modal keluar ya, aliran capital flight lah untuk US dollar, karena kita defisit transaksi dengan internasional. Mau tidak mau, ini kita tergantung dari aliran uang masuk. Aliran uang masuk itu apa? Ya dari utang. Utang itu bisa untuk membeli saham, bisa membeli SBN. Kenapa saya kategorikan kalau membeli saham di bursa oleh asing bagian sebetulnya dari utang? Karena mereka bisa menguangkannya setiap waktu dan itu kembali lagi uangnya bersama dari itu sementara saja gitu. Dan ini sangat sangat bahaya sekali yang disebutnya hot money ya.
kapan bisa masuk, kapan bisa keluar gitu. Nah, fundamental ini kalau tidak secara struktural ini tidak diperbaiki, maka ini akan berlanjut. Dan inilah yang sebetulnya terjadi dari beberapa tahun yang lalu, bukan dari sekarang saja, dan dari 2014 sudah terjadi begitu terus. Ya, Nah, jadi kalau kita lihat kurs dolar ini kita tidak bisa harapkan untuk bisa naik, dia naik hanya melalui intervensi. Dan intervensi itu hanya bisa didapat kalau Bank Indonesia dan pemerintah mendapat utang luar negeri. Sebagai ilustrasi, utang luar negeri Bank Indonesia pada tahun 2019 hanya 3 miliar US dollar. Pada akhir 2024, 30 miliar US dollar. Oh, Nah, jadi inilah untuk apa saya sebutnya doping rupiah. Untuk injeksi intervensi rupiah. Gitu. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Ini kan menggerus terus cadangan dong kalau harus terus melakukan injeksi-injeksi seperti itu. Nah, cadangannya ternyata naik kan? Cadangan devisa ternyata naik ya 100 sampai sekarang katanya yang tertinggi Desember yang lalu lah yang tertinggi 156 miliar, 157 miliar. Sekarang memang turun menjadi 154,5 miliar. Tapi cadangan devisa itu dibentuk dari utang. Nah, ini masalahnya. Ya. Nah, jadi begitu utangnya dia keluar, ya berarti rupiah langsung anjlok. Nah, ini yang secara struktural moneter kita ini sangat-sangat lemah. Tentu saja sebetulnya dikarenakan yang tadi di sektor-sektor realnya yang tidak berjalan dengan baik, sehingga transaksi berjalan kita defisit, ya. Meskipun neraca perdagangan positif, tetapi yang lain-lainnya itu ya pengeluaran untuk investor asing itu sangat besar sekali. Ya. Jadi defisit. Ya, tadi Anda menyebutnya bahwa sekarang kan sebenarnya dengan cadangan devisa yang besar itu kan pemerintah bilang aman, cadangan devisa kita gede gitu. Tapi Anda membentuknya gedenya itu dibentuk dari utang. Sementara kalau kemudian kurs rupiah ini tidak terkendali, kan dipatok itu di APBN kita tahun 2025 ini 15.400 ya dolar itu ya. Artinya kalau kemudian kita sampai 17.000 seperti Anda sebutkan tadi, nggak usah 17.000, sekarang aja 16.600 itu aja, itu kan berarti utang kita yang dalam bentuk dolar itu juga akan makin besar kita membayarnya. Oh iya, jadi begini, ini ada kalau terdepresiasi 1.000 rupiah, ya, tadi kan 15.000, sebetulnya rentang 15.300 sampai 16.000, anggap 15.650. Itu rentangnya, jadi rata-ratanya ngambil 15.650 di APBN, asumsi di APBN. Kalau sekarang 16.650 berarti perbedaannya 1.000. Ya. Kalau ini rata-rata begitu perbedaannya 1.000. Perbedaannya 1.000 berarti utang luar negeri, ya kita bicara utang luar negeri dulu, itu ada 427 miliar. Tambah 1.000 berarti kenaikan, karena kenaikan kurs 4.427 triliun kenaikan utang luar negeri dalam rupiah. Itu pertama. Yang porsi pemerintah itu sekitar 240 miliar. Jadi porsi pemerintah dan Bank Indonesia ya bersama Bank Indonesia belum termasuk BUMN itu 240 miliar. Kalau naik 1.000, stok utangnya dalam rupiah naik menjadi 240 triliun. Ya, 240 miliar jadi 240 triliun. Hanya kenaikan kurs bunga. Yang kedua, suku bunga ya naik, pembayaran bunga. Dari 400 miliar, 427 miliar untuk mudahnya 400 miliar ya. Itu kalau kita bayar 7% bunganya setahun, maka 28 miliar US dollar dan kenaikannya dikali 1.000 28 triliun kenaikan bunga. Dan lebih sekitar 60% itu adalah porsi pemerintah yang kita harus tanggung di APBN. Jadi akan menambah beban bunga
dan stok hutang. Ini akan menggelembung. Ya, ya artinya kan ini benar-benar seperti lingkaran setan ya. Jadinya kita hanya berputar-putar di situ saja dan walhasil sampai satu titik itu bisa meledak kan. Oh ya, ini kan tinggal tunggu waktu saja sampai berapa lama bahwa Hmm. rupiah ini bisa di doping kan Hmm. gitu kan. Hmm. Sampai berapa lama? Ya kita bilang oh lagi ini waktu 15.000, oh enggak, fundamental ekonomi kita kuat menjadi 15.500. Oh nggak apa-apa, fundamental ekonomi kita kuat menjadi 16.000. Terus sekarang 16.500, terus 17.000. Ya tinggal sekarang kapan investor itu berhenti untuk masuk ke pasar Indonesia. Itu baru masuk aja. Belum kalau dia keluar gitu, itu double impact gitu. Nah, Ya, jadi ini adalah tinggal bom waktu. Jadi oke. sangat sangat kritis sekali. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar menangani masalah sektor moneter yang bermuara dari masalah sektor real. Ini yang harus benar-benar dibenahi. Sedikit banyak, tentu saja bahwa ada hilirisasi pangan, hilirisasi mineral, ya. Apakah itu cukup untuk itu? Untuk mengkompensasikan defisit-defisit yang tadi gitu. Jauh dari cukup, tidak mungkin itu cukup. Oleh karena itu harus pembangunan ekonomi ini melibatkan swasta. Swasta kalau bisa adalah swasta nasional. Tanpa melibatkan swasta dan kita hanya terfokus kepada BUMN, ya misalkan Danantara yang kita mau hilirisasi pangan dan sebagainya, ini tidak mungkin bisa membuat perekonomian itu bisa bertumbuh 5-8% yang mau dicapai oleh pemerintahan Prabowo. Oke, oke. Tadi Anda sudah menyinggung soal Danantara tadi. Saya ingin menanyakan itu, apakah ini, ya apalagi kemarin sudah diumumkan timnya begitu ya, banyak juga dari tokoh-tokoh dari yang punya reputasi internasional dan juga dari dalam negeri. Apakah ini, kalau Anda yang tangkap, apakah ini juga punya pengaruh yang positif gitu terhadap ekonomi kita nantinya? Uh, Mix, Mix bisa ya. positif, bisa negatif, Oke, ya. gimana Dalam arti penjelasannya? dalam arti begini, bahwa ini positif, dan antara ini kan mau menginvestasikan dari dividen-dividen BUMN, ya. Di bawahnya ada BUMN, dia mendapatkan dividen, mau dialihkan ke real sektor. Ya. Nah, di sini akan terjadi kanibalisasi dengan dividen itu harusnya masuk ke APBN, ke pemerintah. Nah, kalau dia tidak masuk, maka APBN akan tambah jebol lagi, ya, Hmm. akan tambah defisitnya akan semakin besar. Nah, ini pertama. Jadi secara keseluruhan ini tidak akan menambah uh, totalitas dari ekonomi. Ya. Tetapi yang kita perhatikan bahwa Danantara ini diperuntukkan salah satu vehicle, ya, alat untuk menarik investasi asing, ya. Hmm. Makanya di situ Taksin Ya, ada di ya. sana kan gitu kan, Ya, ya. dan beberapa Ray Dalio dan sebagainya itu dianggap supaya bisa mendapatkan dana asing untuk diinvestasikan di Indonesia Hmm. dan diinvestasikannya di real sektor. Nah, Hmm. ini pertanyaannya. Ya. Apakah benar investasi asing itu mau investasi di real sektor? Ya, di hilirisasi, pangan, dan sebagainya. Hmm. Mereka itu akan lebih baik menginvestasikannya, mereka ada fund manager sendiri gitu. Hmm. Nah, kenapa dia harus melalui fund manager Danantara? Ini risiko bahwa investasi asing yang dicoba tarik melalui SWF kita ini tidak akan berjalan, dan ini sudah terbukti 3 tahun 4 tahun terakhir ini dengan yang namanya lembaga pengelola investasi yang Hmm. sebetulnya konsepnya juga sama, Hmm. lembaga pengelola investasi atau yang dikenal dengan INA, ya. Nah, ini ternyata tidak berhasil untuk menarik investasi asing. Nah, kalau dia tidak tertarik, dan yang kedua begini, kalau berhasil menarik investasi asing, in the long term itu akan menjadi bumerang lagi. Karena apa? Akan terjadi aliran keluar dolar, begitu dia mendapatkan hasil, dia akan
defisit lagi neraca transaksi berjalan kita. Nah, ini sebetulnya yang terjadi. Pembayaran dividen dan bunga ya dalam setahun Indonesia ini sudah defisit, sudah keluar sekitar 44 miliar dan dalam waktu dekat akan dividen dan dan bunga yang kita bayar ke luar negeri itu bisa mencapai 50 miliar US dollar. Nah, Wow. jadi artinya ini akan semakin membebani ekonomi kita. Jadi ini menurut saya ada sedikit kekeliruan di dalam arah pembangunan dan antara menarik investor asing. Seharusnya kita memperbesar pengusaha lokal, pengusaha seharusnya lokal dan kelas menengah. Ini yang harus diperkuat. Nah, kenapa di Amerika itu ekonominya kuat? Karena kelas menengahnya kuat. Di Eropa juga itu kelas menengahnya kuat sekali gitu, tidak seperti piramid ya, piramidnya sangat besar, sangat mengkerucut ke atas begitu kan. Nah, ini yang bahaya. Jadi Ya, seharusnya arah ekonomi kita ini dirubah gitu. ya kalau sebelumnya yang Anda maksud, apakah family office itu masuk di bagian itu? Family office ini salah satunya. Family office itu mereka mempunyai mengendalikannya sendiri. Lalu di sini Ah, kita iming-imingi mm, dengan tax free supaya uangnya ah, masuk di Indonesia, supaya ya, dia kalau ada pendapatan dan sebagainya atau ya uang itu dari mana mm, tidak mau dilihat gitu. Nah, mm, ini juga bahaya bagi family office yang sangat terpercaya, yang memang mereka mm, sudah ada mm, seperti Rothschild House atau apapun mm, lah begitu, itu mungkin uang-uang ilegalnya tidak begitu banyak. Tetapi kalau yang tiba-tiba yang unknown, ada Crazy ya, Rich ya, A, Crazy mm, Rich B, mm, tiba-tiba mempunyai mm, family office, mm. hati-hati itu menjadi ajang pencucian uang. Singapura sudah screening itu. Jadi Mm. Singapura tidak memberikan lagi family office dan dia harus verifikasi itu dana dari mana. Nah, Mm. untuk kita mendapatkan uang-uang seperti gini, jangan sampai terperosok menjadi Indonesia menjadi tempat pencucian Pencucian. uang. Ya, oke. Nah, saya balik lagi ke soal rupiah tadi yang Anda tadi menyebutkan soal 17.000 itu tinggal menghitung waktu. Eh, Artinya apa? Itu akan terjadi bila apa dan kemudian itu bisa dicegah bila pemerintah melakukan apa? Gini, itu akan terjadi dengan sendirinya kalau Hmm. status quo ini berjalan terus seperti Ah, oke. sekarang. Mhm. Ya, artinya tidak ada perubahan, tidak ada apa yang Hmm. signifikan, Hmm. itu akan terjadi eh, dan kita hanya bisa melakukan penguatan kurs rupiah itu melalui intervensi Intervensi. dan Hmm. menurut saya itu tidak akan lama. Hmm. Lambat laun itu tetap Hmm. kita tidak dapat, tidak kuat, maka rupiah pasti terperosok menjadi Oke. 17.000 Hmm. dan bahkan lebih gitu. Nah, kondisi apa yang bisa menangani itu? Kondisi bahwa kita punya transaksi internasional kita harus bisa diperbaiki. Nah, ini Hmm. fundamental sekali. Hmm. Artinya apa? Kita punya ekspor. Ekspor kita itu palingan cuma 60%, 75% dari Vietnam. Hmm. Ini kan semua yang devisa yang kita harus, kenapa kita mesti kalah dari Vietnam sampai sedemikian Hmm. banyak gitu. Hmm. Hmm. Ya. Uh, ini yang berarti daya saing internasional dari produk Indonesia sangat lemah sekali. Kalau ini tidak diperbaiki dan kita tidak bisa boost ekspor Hmm. sampai sedemikian rupa, menutupi kita punya akun current account yang lain, Acara bukan. ya Hmm. misalkan yang namanya pendapatan primer, ya Hmm. primary income. Kalau kita tidak bisa menutupi itu, maka ini akan terus defisit dan rupiah akan terus terperosok, akan terus anjlok. Ya. Dan yang kedua adalah pembangunan ekonomi ini jangan lagi diserahkan atau lebih banyak kepada mengandalkan investasi asing. Nah, investasi asing pada akhirnya kita harus bayar dividen kepada mereka. Dalam jangka panjang, mereka tinggal mengeruk itu uang dari Indonesia. Contohnya apa? Khususnya adalah untuk sektor-sektor
yang pendapatannya dari domestik, dari dalam negeri. Apa maksudnya? Yaitu misalkan sektor infrastruktur atau tol. Ya, Hmm. kalau tol kita serahkan kepada asing, siapa yang membayar tol? Hmm. Rakyat Indonesia. Hmm. Oh, Kalau dia sudah untung. payback, ya berarti Hmm. investasinya sudah kembali, Hmm. tinggal mereka profitnya aja, tinggal Ya, ya, dibawa ke ya. luar negeri terus. Nah, Ya. ini yang bahaya. Nah, Oke. jadi beberapa sektor kita harus larang, ini tidak boleh dikuasai asing. Hmm. Asing hanya boleh misalkan untuk ekspor oriented, Hmm. Hmm. karena dia mendapatkan devisa gitu. Ya, ya, Nah, ya. ini yang harus itu. Inilah yang saya katakan strateginya ini harus benar. Oke. Apa yang terjadi kalau kemudian dolar itu tembus 17.000, baik dari sisi pemerintah dan juga rakyat? Kita kenal yang namanya imported inflation. Oke. Ya, Apa maksudnya harga-harga itu? naik karena Hmm. rupiah faktor dolarnya juga naik gitu. Hmm. Saat ini sebetulnya kita sudah beberapa items yang kita import itu sudah naik. Hmm. Tetapi kita ada dual harga. Ada dual harga dalam arti sekarang harga naik, operasi pasar. Hmm. Harga mana yang kita pakai? Hmm. Ya, ini operasi pasar dengan yang ada di supermarket beda nih. Hmm. Yang kita pakai yang di Hmm. operasi pasar. Hmm. Jadi inflasi kita yang rendah ini adalah belum tentu benar. Kalau dolar ini naik, maka kita punya harga produksi, kita punya mesin yang harus import dan sebagainya, semuanya naik. Ini mengurangi lagi daya beli dari, daya saing dari produk kita. Di lain pihak, mungkin beberapa items itu bagus karena yang kita produksi dalam negeri itu menjadi lebih murah ya di mata asing gitu. Tetapi berapa banyak yang itu tidak banyak gitu. Jadi lebih banyak kita bahan-bahan bakunya sendiri kita import gitu. Kita bahan Ya. akhirnya kita tidak banyak yang kita ekspor kecuali yang tadi mineral-mineral ya, minerba lah Ya. dan berbasis komoditas. Yes. Jadi artinya sebenarnya kita kembali ke perbincangan awal, kita harus selalu bersiap-siap untuk menghadapi roller coaster yang ini ya. Jadi, tapi persoalannya kan tidak semua orang siap untuk menghadapi situasi yang benar-benar naik turun gitu. Banyak yang di tengah jalan bisa muntah-muntah dan sekalian dan juga bisa bukan hanya muntah-muntah, bisa bisa out itu dalam situasi sekarang, terutama saya kira sektor kelas kelas bawah itu. Iya, nah di bursa di saham ini memang yang main adalah banyak spekulan. Saya rasa Pelan. mereka sudah siap Mm-mm. untuk menghadapi gonjang-ganjing Ya, turun naiknya turbulensi harga seperti sekarang ini ini. ya. Mm-mm. Ya, Mm. bahkan ada yang dalam kondisi ini bahkan banyak yang Ambil untung. mendapatkan profit tinggi Hmm. sekali Hmm, gitu, ya, ya, karena ya, ya. mereka memang melihat dari profit itu. Hmm. Nah, tapi ini kan di bursa ini kan zero sum game ya. Ya. Jadi ada yang Hmm. profit berarti ada yang rugi gitu. Hmm. Hmm. Tapi in general ya nantinya menjadi zero sum game lah, menjadi nol lagi gitu. Hmm. Hmm. Jadi ya kalau Mas Hersu profit ya saya rugi kan gitu. Nah, Hmm. sampai seberapa kuat sampai yang rugi-rugi ini gitu. Apakah Hmm. nanti sebenarnya netral saja? Nah, Hmm. jangan sampai ada yang rugi sampai bangkrut, sampai menjual barang dan sebagainya. Iya. Tetapi yang Hmm. masalah adalah kalau ini terkait dengan korporasi. Hmm. Kita tahu banyak sekali korporasi yang pinjam uang juga menjaminkan sahamnya. Ya, Hmm. berarti kalau saham ini drop, berarti agunan dia tidak cukup Hmm. dan bisa dimintakan agunan lagi, dan kalau tidak cukup bisa memicu nanti permasalahan bankruptcy. Hmm. Nah, Ya, ini yang hmm. harus Ya. diwaspadai juga Jadi artinya dari krisis, turbulensi itu. ya, krisis seperti 98 bisa terulang lagi dong ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan kemudian kemudian PHK terjadi di mana-mana, walaupun sekarang sudah mulai terjadi, tapi lebih pada karena faktor tadi ya, ada fluktuasi harga saham yang luar biasa besar tadi itu. Krisis 98 sebetulnya itu saya melihat bisa dihindari atau tidak Aha. seberat yang kita dapat, yaitu sebetulnya krisis itu sudah dimulai dari 97 pertengahan Ya. sampai ke semester 2. Mm, mm, Ya, sebetulnya sampai September itu kita sudah lihat bahwa kurs dolar pada saat itu 2.400 mm, rupiah, mm, dan dalam 3 bulan itu naik menjadi 3.500. Memang naiknya sangat tinggi, hampir 50%. mm. Nah,
Tetapi pada saat itu tidak, pemerintah terlambat antisipasi, dan menurut saya bukan terlambat, sudah bicara juga dengan IMF, tetapi IMF membail out Thailand dan Korea lebih cepat dari Indonesia. Sepertinya pada saat itu ada pembiaran bahwa memang Indonesia tidak kuat untuk melawan arus balik dari dolar itu, capital flights, ya, capital outflow itu tidak tahan. Nah, kalau kondisi itu seperti sekarang, ya kita lihat bursa juga katanya asing keluar, kan gitu. Nah, asing keluar artinya apa? Artinya juga kan ada dolar-dolar yang akan keluar. Ya. Dan kalau ini banyak, maka kita ini dolar akan meroket juga gitu. Nah, sampai sejauh mana kita bisa antisipasi ini? Dan kalau dia menjadi 17.000, 18.000, dan kalau dia ada gagal bayar karena itu cepat, lonjakannya dari nilai kurs rupiah dolar itu, maka ini yang bisa menjadi potensi bahaya sekali, apalagi kalau kita sampai minta bailout gitu ya. Dan jangan dikira bahwa sekarang kita cuma ada 150 miliar, cadangan devisa kita 154 miliar, tapi utang luar negeri kita ada 440 miliar. Dan dikatakan tidak apa-apa, utang luar negeri kita 90% jangka panjang. Ini tidak apa, ya satu informasi yang juga menyesatkan gitu. Jangka panjang SBN jangka panjang, tetapi bisa ditransaksikan sekarang, bisa dijual sekarang, uangnya bisa keluar sekarang gitu. Jangka panjang aman kalau dia tidak ditransaksikan di bursa, ya. Jatuh tempo dia dibayar, jatuh tempo dibayar. Tapi kan sekarang bisa ditransaksikan di bursa, di secondary market gitu. Artinya jangka panjang itu sudah tidak ada lagi. Bahwa begitu dia transaksikan, siapa yang mau beli? Kalau tidak ada yang beli lagi, maka yield itu akan turun gitu. Yes. Oke, Mas Antoni. Jadi siap-siap kalau ini mau orang yang senang naik roller coaster maupun yang tidak senang, kalau dalam situasi itu sebagai bangsa dan negara kita semua harus ikut masuk itu ya. Kalau kita pergi dan harus siap, ready. Harus siap menghadapi semua harus ready. Yes. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi, Mas Antoni Budiawan. Ya, terima kasih. Ya, demikian tadi perbincangan saya dengan Antoni Budiawan, Managing Director dari PEPS. Sampai ketemu lagi, saya Aris Munarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.